Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tolong ampuni kami. Kami berjanji akan melakukan apapun yang diperintahkan Tuan Muda. Kami hanya dihasut oleh penatua kedua dan penatua kelima. Benar, dia dalangnya. Kami tidak tahu apa-apa. Satu persatu anggota keluarga Qin, yang awalnya menjadi pendukung Qin Ye, berupaya menyelamatkan diri masing-masing. Mereka saat ini tahu, satu-satunya jalan untuk tetap hidup adalah meminta pengampunan dari Qin San, serta membebankan tiap kesalahan ke Qin Ye. Biar bagaimanapun rencana pemberontakan ini memang diawali oleh Qin Ye dan Qin Shao. Meskipun mereka juga turut serta dalam beberapa kali pertemuan. Saat ini, para pengkhianat keluarga Qin hanya bisa menunggu nasib yang akan ditentukan oleh Qin San. Energi mereka benar-benar sudah terkuras habis digunakan saat menghadapi serangan jiwa yang dilakukan Qin San. Jangankan melawan, bahkan untuk berdiri pun saat ini mereka tidak memiliki kekuatan. Qin San tetap berdiri dengan raut wajah yang tidak berubah. Dia bukan orang yang haus darah. Namun baginya, salah satu hal yang sangat dia benci adalah pengkhianatan. Pengkhianatan yang dialami Kaisar Langit yang pernah terputar di benaknya menjadi satu hal yang sangat mempengaruhi emosinya dalam menangani pengkhianat. Qin San tidak akan membuka peluang pengampunan bagi pengkhianat dan orang-orang yang menginginkan nyawanya. Swoosh! Sepersekian detik berikutnya, Qin San hilang dari tempatnya berdiri kemudian terlihat berlari ke arah para pengkhianat keluarga Qin yang sedang berlutut tidak berdaya. Tangannya dikepal begitu kuat, sekilas, Qin San terlihat sedikit gemetar. Dia memaksakan energi terakhirnya untuk memastikan kematian orang-orang itu. Swoosh! Bayangan tinju melesat dengan kekuatan yang mengandung energi pekat, melaju menuju para pengkhianat keluarga Qin. Tidak, ampuni kami. Qin San, aku akan menunggumu di neraka, teriak Qin Ye dengan sorot mata pasrah. Dia tahu, tidak mungkin lagi diberi pengampunan. Qin Ye dan Qin Shao memaksakan diri untuk berdiri. Namun sayang, usahanya sia-sia. Mereka benar-benar kehabisan kekuatan. Duar! Ledakan dahsyat terjadi di area para pengkhianat keluarga Qin. Bayangan tinju menghantam area itu. Debu beterbangan bersama hancurnya pohon-pohon yang ada di area jangkauan serangan. Debu yang terbang membentuk kawan debu di atas kediaman keluarga Qin. Para pengkhianat itu berubah menjadi kabut darah. Penyesalan memang selalu datang belakangan. Sebuah lubang berdiameter 20 meter terbentuk dari pukulan tadi. Lubang itu kini seperti kawah darah dengan penampakan tanahnya yang dibasahi darah pengkhianat keluarga Qin. Qin San menghela nafas. Setelah membersihkan keluarga Qin dari para pengkhianat, di luar sana dia masih ditunggu musuh lainnya. Patriark keluarga Qin bersama anggota keluarga Qin lainnya segera mendekat. Melihat kubangan berwarna merah yang tidak jauh, beberapa orang merasakan mual. Selain berwarna merah darah, kubangan itu juga diisi potongan kecil daging milik para pengkhianat keluarga Qin. Saner, kamu benar-benar sudah dewasa. Kekuatanmu bahkan tidak pernah aku bayangkan bisa sekuat ini, kata Patriark Qin. Dia sebenarnya ingin menanyakan banyak hal pada Qin San. Patriark Qin benar-benar penasaran kesempatan apa yang telah Qin San dapatkan, sehingga memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Namun melihat momennya yang tidak tepat, sehingga Patriark Qin mengurungkan niatnya untuk bertanya. Sementara anggota keluarga Qin lainnya dipenuhi rasa campur aduk. Mereka berbahagia melihat kekuatan bertarung pewaris keluarga Qin yang luar biasa. Selain itu masalah di internal keluarga Qin bisa diselesaikan. Namun beberapa di antara mereka juga menyesali keputusan Qin San yang sama sekali tidak mengampuni satupun anggota keluarga Qin yang mengikuti pengaturan Qin Ye dan Qin Shao. Orang-orang itu menganggap seharusnya Qin San hanya membunuh Qin Ye, Qin Shao dan pengikut intinya.
serta memberi ampun yang hanya diprovokasi dan ikut-ikutan. Qin San dapat menebak beberapa keraguan dari raut wajah orang-orang itu. Aku tahu, beberapa di antara kalian mungkin mempertanyakan, kenapa aku membantai semuanya tanpa berbelas kasih. Namun aku tidak akan menjelaskan panjang lebar. Yang perlu kalian tahu, aku tidak akan pernah memberi toleransi bagi pengkhianat, kata Qin San tegas. Ini sekaligus peringatan bagi yang lain ke depan. Dia tidak ingin adanya perpecahan keluarga Qin berikutnya. Menurut Qin San, menyisakan satu pengkhianat sama dengan menyisakan duri dalam daging. Suatu saat bisa menyakiti kembali. Patriark Qin kemudian meminta orang-orangnya untuk membersihkan area pertarungan. Qin Sun juga meminta seluruh keluarga Qin untuk menutup akses informasi apapun terkait masalah yang baru-baru mereka hadapi ke orang luar. Bagi Qin Sun, menyembunyikan kekuatan Qin San yang sesungguhnya adalah hal yang penting. Dia tidak ingin ada keluarga lain yang akan kembali menyerang karena tidak ingin melihat Qin San lebih berkembang. Seluruh keluarga Qin kini tahu, orang terkuat di keluarga Qin saat ini adalah Qin San. Meskipun basis kultivasinya hanya berada di alam pengumpulan Qi tingkat 9 puncak, mereka tidak bisa membayangkan bagaimana kekuatan bertarung Qin San saat nanti bisa menerobos ke alam prajurit surgawi. Tidak lama berselang, seluruh anggota keluarga Qin mulai membubarkan diri. Sebagian disibukkan dengan membersihkan area pertempuran. Sementara di kawasan terlarang keluarga Qin, patriark keluarga Qin sedang duduk bersama Qin San. Saat ini, dia perlu tahu banyak tentang cucunya. Karena itu, sejak meninggalkan area pertarungan tadi, dia mengajak Qin San langsung ke bagian belakang kediaman Qin. Saner, aku sebenarnya tidak ingin banyak bertanya. Tapi melihat kekuatanmu saat ini, ada beberapa hal yang sudah saatnya aku beritahu. Tapi sebelum semuanya aku ceritakan, aku hanya ingin tahu kesempatan apa sebenarnya yang sudah kamu dapatkan. Aku hanya tidak ingin kesempatan itu membuatmu celaka di kemudian hari, kata Patriark Qin khawatir. Salah satu yang mendasari dirinya ingin mengetahui banyak hal, karena dirinya khawatir dengan kekejaman yang ditunjukkan Qin San saat menghadapi musuh. Dia tidak ingin cucunya menjadi pembunuh berdarah dingin. Melihat kekhawatiran kakeknya di raut wajahnya, Qin San akhirnya menceritakan bagaimana dirinya bisa seperti saat ini. Setelah memasang pembatas di ruangan yang ditempatinya, Qin San mulai menceritakan dari awal saat dirinya merasakan keanehan pada tubuhnya. Saat aku bangun waktu itu, beberapa ingatan yang tidak pernah aku alami tiba-tiba saja muncul di benakku. Qin San terus menceritakan terkait keajaiban dari manik yang ditinggalkan ibunya. Manik itu sudah ada di kalung di leher Qin San saat dibawa oleh kedua orang tuanya ke kediaman Qin. Ibu Qin San juga berpesan agar Qin Sun tidak membiarkan Qin San atau orang lain melepaskan kalung itu. Beberapa ingatan terkait pembicaraan dirinya dengan ibu Qin San saat itu kembali muncul di memorinya. Aku hanya ingat, ibumu memintaku untuk menjaga kalung itu tidak terlepas dari lehermu. Makanya aku selalu mengingatkanmu untuk sama sekali tidak melepaskannya. Aku sengaja mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya warisan ibumu agar kamu memperhatikannya, cerita Qin Sun dengan mata yang menerawang. Qin Sun kini baru tahu, jika manik yang ada di kalung itu sebenarnya adalah harta yang sangat berharga yang ditinggalkan menantunya untuk Qin San. Apa kakek tahu, ibuku berasal dari mana dan nama keluarganya, tanya Qin San. Aku benar-benar tidak tahu. Saat ayah dan ibumu datang membawamu ke sini, beberapa kali hal itu aku tanyakan pada ayahmu. Namun ayahmu hanya mengatakan, identitas ibumu sangat istimewa, sehingga aku sebaiknya tidak mengetahuinya. Karena itu bisa membawa bencana bagiku, kamu dan keluarga Qin. Sejak saat itu aku tidak pernah lagi bertanya tentang ibumu, cerita Qin Sun. Wajahnya yang tua, kini terlihat lebih tua. Dia memendam rindu pada anak semata wayangnya, ayah Qin San, Qin Yan. Karena itulah, dia sangat jarang menyinggung soal Qin Yan di depan Qin San. Sebagai orang tua, siapa yang tidak rindu dengan anaknya setelah tidak bertemu puluhan tahun?
Kedua cucu dan kakek itu terus larut dalam pembicaraan masa lalu. Qin Sun kini tidak menyembunyikan sedikit pun tentang orang tua Qin San. Sayangnya dia sama sekali tidak tahu banyak tentang ibu Qin San. Sebelum mereka pergi, pesan mereka hanya satu. Kamu tidak boleh meninggalkan kediaman Qin sebelum kamu menjadi orang terkuat di kota ini, kata Qin Sun. Matahari sudah tidak menampakkan diri, namun ruangan yang ditempati mereka tetap terang berkat bantuan batu penerangan yang ada. Setelah berbincang hampir 5 jam lamanya, Qin San kini sudah mendapatkan informasi tentang orang tuanya. Meskipun informasi yang ia dapatkan masih sangat terbatas. Pasalnya, Qin Sun juga hanya memiliki keterbatasan pengetahuan terkait kedua orang tua Qin San. Qin Yan memang anaknya, namun dia tidak tahu banyak apa yang dialami Qin Yan di luar sana saat setelah meninggalkan kediaman Qin. Qin San berjalan dari belakang kediaman Qin. Dia melangkahkan kakinya dengan berat. Jubahnya yang tadi dipenuhi darah kini sudah diganti dengan jubah putih yang bersih. Setelah mendengarkan cerita kakeknya, dia sudah bisa sedikit menebak kenapa dirinya ditinggalkan sendiri di kediaman Qin oleh orang tuanya. Kalau begitu, aku harus menjadi lebih kuat, agar aku, Qin San, bisa menemukan kalian berdua, pikirnya sambil terus berjalan ke arah pavilionnya. Di sebelah selatan kediaman Qin, tepatnya 5 km dari kediaman keluarga Qin, puluhan orang berkumpul di sebuah aula. Di kursi utama, duduk seorang dengan usia di atas 100 tahun. Rambutnya yang putih terurai dengan jenggot panjang yang juga sudah berwarna putih. Dia adalah patriark keluarga Kwon, Kwon Fyu. Raut wajahnya nampak gelisah. Dia hanya duduk sebentar, kemudian kembali berdiri dan terus berjalan bolak-balik sebelum kembali duduk di kursi utama. Apa belum ada kabar dari kediaman keluarga Qin? Tanyanya ke orang-orang yang ada di depannya. Sejak siang tadi, penatua pertama keluarga Kwon memimpin seratusan anggota keluarga Kwon untuk membantu Qin Ye dan Qin Sao melakukan pemberontakan. Namun sudah hampir 8 jam, dia sama sekali tidak mendapat kabar apapun. Orang yang mereka kirim untuk mencari informasi juga kembali dengan tangan kosong. Informan kita mendapatkan informasi bahwa benar, siang tadi ada suara dan guncangan yang dahsyat di dalam keluarga Qin. Tapi orang-orang sekitar tidak dapat memastikan apa yang terjadi, kata penatua kedua keluarga Kwon. Saat ini, orang-orang keluarga Qin sangat menutup diri. Mereka bahkan mengeluarkan larangan orang-orang untuk mendekati tembok keluarga Qin dalam radius 200 meter. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku merasakan firasat buruk, pikir Kwon Fyu. Dia tidak ingin mengungkapkan kegelisahannya di depan anggota keluarga Kwon yang lain. Saat ini, kekuatan mereka tidak banyak. 70% dari kekuatan keluarga Kwon telah mereka kirim bersama penatua pertama untuk membantu Qin Ye. Namun saat ini, mereka semua belum pulang, bahkan kabar mereka pun tidak diketahui. Jika tadi terjadi pertarungan di keluarga Qin, pasti pasukan yang dibawa penatua pertama juga sudah terlibat di pertarungan itu. Aku khawatir, Qin Ye hanya membodohi kita. Penatua ketiga keluarga Kwon juga mulai mengeluarkan pendapatnya. Menurutnya, alasan Qin Ye selama ini bekerja sama dengan keluarga Kwon hanya untuk membodohi mereka. Qin Ye sebenarnya sengaja diposisikan seperti itu oleh patriark keluarga Qin untuk mengecoh dan membantai orang-orang yang mereka kirim. Tapi Qin Sun hanya prajurit surgawi tingkat 9 awal. Bagaimana dia bisa mengatasi penatua pertama? Kata penatua kedua keluarga Kwon. Patriark Kwon sendiri hanya mengerutkan keningnya mendengar orang-orang itu berdiskusi. Mereka tidak tahu, saat ini orang yang paling khawatir adalah Patriark Kwon. Dia menebak Kwon Jie dan yang lainnya sepertinya sudah mati. Tidak mungkin mereka tidak memberi kabar setelah sekian lama, jika masih hidup. Pikirnya, perbincangan mereka terus berlanjut. Kekhawatiran kini mulai menular ke orang-orang keluarga Kwon yang lain setelah mereka memperhatikan ekspresi patriark mereka. Saat ini, Qin San kembali ke pavilionnya. Di luar pavilion, Lu Ming yang selama ini setia berada di samping patriark Qin sedang berjaga. Meskipun di keluarga Qin,
tidak ada lagi yang akan berani mengganggu Qin San. Namun Patriark Qin tetap tidak ingin mengendurkan kewaspadaannya. Qin Sun tetap meminta Lu Ming untuk mengawasi paviliun Qin San. Apalagi dia tahu, Qin San akan berkultivasi mengembalikan energinya. Di dalam paviliun, Qin San saat ini sedang duduk bersila. Dia memejamkan matanya, sambil menjalankan teknik kultivasi Kaisar Langit miliknya. Energi di sini memang tidak sepadat di Gunung Wuji, gumamnya sambil terus menjalankan teknik kultivasinya. Teknik kultivasi Kaisar Langit sebenarnya bisa menyerap energi dengan jangkauan yang jauh. Bahkan mungkin, di dunia bawah tidak ada teknik kultivasi dengan jangkauan dan kecepatan penyerapan energi seperti teknik kultivasi Kaisar Langit ini. Qin San terus menyerap energi yang ada. Energi-energi itu mengalir masuk ke dantian melalui meridiannya. Pil energi emas di pusat energinya secara rakus menyerap kembali tiap energi yang masuk ke dantian. Saat pertarungan tadi, Qin San juga menggunakan energi yang terdapat di pil energi emas ini. Sementara itu, di luar kediaman keluarga Qin, berbagai cerita mulai menyebar liar. Tertutupnya saluran informasi dari kediaman keluarga Qin membuat beberapa spekulasi menyebar luas. Sebelum keluarga Qin mengeluarkan larangan bagi siapapun untuk mendekati wilayah kediaman Qin, mereka hanya mendengar dan merasakan adanya pertarungan hebat. Namun suasana itu hanya berlangsung sebentar. Setelah itu, orang-orang keluarga Qin benar-benar menutup diri. Hal itu membuat berbagai spekulasi dengan cepat beredar di kota Xiang terkait kondisi keluarga Qin. Beberapa orang mengatakan keluarga Qin saat ini sedang mengalami suksesi kepemimpinan. Kabar lainnya menyebutkan adanya penyerangan pihak luar ke kediaman keluarga Qin. Apalagi, ada beberapa orang yang sebelumnya melihat adanya seratusan orang yang berkumpul di sekitar kediaman Qin sesaat sebelum terjadi keributan. Di kediaman penguasa kota, Xiang Lu nampak duduk dengan tenang. Dia sudah mendengar segala isu terkait keluarga Qin. Meskipun sebelumnya dia memberi peringatan kepada seluruh keluarga yang menjadi peserta untuk tidak menjadikan pertarungan Gunung Wuji sebagai alasan untuk balas dendam. Namun dia sama sekali tidak menghiraukan kejadian yang ada di kediaman keluarga Qin. Di depan Xiang Lu, duduk seorang pria dengan perawakan yang sangat tua. Rambut dan jenggotnya semuanya memutih. Wajahnya dipenuhi kerutan. Dia duduk dengan santainya sambil memegang gelas arak. Xiang Lu bahkan harus menuangkan arak ke gelasnya tiap kali dia selesai menyeruput gelasnya. Ayah, kekuatan anak ini tidak bisa disepelekan. Dia bahkan sudah bisa membunuh seorang prajurit surgawi tingkat 5 puncak dengan mudah. Aku memperkirakan kekuatan tempurnya mungkin bisa mengimbangi prajurit surgawi tingkat 7 puncak, kata penguasa kota Xiang Lu ke pria tua di depannya. Pria tua itu adalah penguasa kota sebelumnya atau ayah dari Xiang Lu. Selama ini dia sangat jarang muncul di depan publik. Namanya Xiang Mu. Saat masih memimpin kota Xiang, tingkat kultivasinya sudah mencapai alam elemen tingkat 3 puncak. Namun saat itu, dia tiba-tiba menyerahkan kepemimpinan keluarga Xiang sekaligus kepemimpinan kota Xiang ke putranya, Xiang Lu. Setelah itu dia menghilang tanpa kabar. Tidak pernah ada yang tahu keberadaannya selain Xiang Lu. Beberapa orang yang tinggal di kota Xiang bahkan menganggapnya sudah mati. Apa kamu sudah tahu apa sebenarnya yang terjadi di kediaman keluarga Qin? Ingatlah apapun yang terjadi di sana. Berusahalah untuk pura-pura tidak tahu. Aku tidak bisa menjamin wanita itu tidak kembali untuk menghabisi kita jika mengganggu keluarga Qin, kata Xiang Mu sambil menerawang seperti mengingat sesuatu. Diingatannya, masih segar seorang wanita cantik menghajarnya tanpa ampun saat mencoba mengganggu Qin Yan. Dia bahkan harus terbaring hampir setahun lamanya. Wanita cantik itu juga mengingatkannya agar dia dan keluarga Xiang untuk tidak lagi mengganggu keluarga Qin. Jika tidak, wanita itu berjanji akan datang memusnahkan keluarga Xiang. Sejak abis dihajar hingga mengalami luka berat, peningkatan alam kultivasinya mengalami kebuntuan. Setelah 13 tahun lamanya, dia hanya bisa meningkatkan kultivasinya ke alam elemen tingkat 4 awal. Di kediaman keluarga Qin,
di paviliun yang berada tidak jauh dari daerah terlarang di kediaman Qin San masih dalam keadaan duduk bersila dengan mata tertutup. 3 hari berlalu, dia masih terus menjalankan teknik kultivasi Kaisar Langit miliknya. Di luar paviliun, Lu Ming juga masih setia berjaga. Di belakang paviliun, kuda bertanduk satu, Qin Ran juga setia berjaga. Sinar matahari mulai meredup. Perlahan matahari bergerak semakin rendah. Warna di langit terus-menerus mengalami perubahan. Intensitasnya sangat cepat. Kegelapan akhirnya menelan setiap cahaya yang dipancarkannya. Butiran keringat mengalir di kening Qin San. Kerutan terlihat di dahinya. Sejak di pertarungan Gunung Wuji, dia merasakan pembatas alamnya sedikit lagi mengalami keretakan. Pertarungannya dengan penatua pertama keluarga Kwon Jie, membuat pembatas alam kultivasinya semakin menipis. Saat itu, dia sebenarnya bisa saja menerobos. Namun energinya benar-benar terkuras dalam pertarungan itu. Saat ini, Qin San berusaha menerobos alam besar. Dari alam pengumpulan Qi ke alam prajurit surgawi. Kilat menari-nari di langit yang gelap. Guntur mulai meraung seperti melihat sesuatu yang tidak biasa. Apa yang terjadi? Kenapa ada fenomena seperti ini? Tiba-tiba ada guntur dan disertai kilat. Padahal tadinya langit sangat cerah. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Berbagai diskusi mulai terjadi di antara penduduk kota Siang yang menyaksikan fenomena langit. Sementara Qin San masih terus menjalankan teknik kultivasi Kaisar Langit untuk memecahkan pembatas alam kultivasinya. Terobos, pekiknya dalam hati. Guntur kembali mengeluarkan raungan yang bersahut-sahutan disertai kilat yang seperti membuat pertunjukan di gelapnya malam. Duar, ledakan terjadi di dantian Qin San. Pembatas alam kultivasinya akhirnya berhasil dihancurkan. Pil energi berwarna emas seperti mencair menyemburkan energi pekat di pusat energinya. Tidak berselang lama, aliran energi mengalir masuk begitu deras ke dantian melalui meridiannya. Pil energi emas yang awalnya hancur kini mulai terbentuk kembali. Ukurannya kini terlihat lebih besar dan lebih padat. Akhirnya, alam prajurit surgawi tingkat 1. Lumayan bisa langsung ke tingkat 1 puncak. Pertarungan memang benar-benar membawa manfaat banyak untuk diriku, Qin San bergumam pada dirinya sendiri. Namun dia tidak berhenti menjalankan teknik kultivasi Kaisar Langit. Qin San masih duduk bersila. Dia belum puas jika hanya menerobos alam kultivasinya. Saat ini, dia juga berupaya menerobos alam kekuatan jiwanya. Dia merasakan kekuatan jiwanya juga akan mengalami penerobosan. Setelah 3 jam saat menerobos alam kultivasinya ke alam prajurit surgawi tingkat 1 puncak, Qin San akhirnya juga berhasil menerobos alam kekuatan jiwanya ke alam prajurit surgawi tingkat 1 awal. Qin San mengedarkan kekuatan jiwanya memeriksa pusat energinya. Dia mendapatkan pagoda 9 tingkat yang berdiri samar di pusat energinya juga mengalami perubahan. Saat ini pagoda 9 tingkat itu sudah nampak lebih nyata dari sebelumnya. Meskipun masih terlihat samar, apa alamku masih terlalu rendah. Bahkan dengan peningkatan ke alam prajurit surgawi pagoda ini masih samar. Aku bahkan belum dapat mengetahui fungsi sebenarnya dan cara memanfaatkan pagoda ini, pikirnya. Dia mulai membuka matanya perlahan. Cahaya dari mata yang tercetak sempurna itu nampak bersinar terang. Qin San dapat merasakan perbedaan kekuatan pada dirinya setelah mencapai alam prajurit surgawi. Saat ini, dia yakin tidak akan ada kultivator di alam prajurit surgawi yang bisa menyulitkannya. Setelah membersihkan diri dan mengganti pakaiannya, Qin San berjalan ke tempat Qin Ran berjaga. Ayo kita keluar, sudah waktunya menagih utang keluarga Kwon, kata Qin San sambil berjalan keluar dari paviliunnya. Saat akan meninggalkan paviliunnya, Lu Ming datang menghampiri. Salam Tuan Muda, apa Tuan Muda mau keluar? Tanya Lu Ming. Ada yang harus aku lakukan. Paman Lu tidak usah khawatir. Tolong sampaikan ke kakek untuk tidak khawatir, kata Qin San. Lu Ming tentu saja tidak sekhawatir dulu, namun tetap saja dia harus menjalankan tugasnya untuk menjaga Qin San. Meskipun Lu Ming tahu,
saat ini kekuatan bertarung Qin San jauh di atasnya. Tuan muda sudah menerobos lagi. Benar-benar jenius. Usia 14 tahun sudah di alam prajurit surgawi. Keluarga Qin akan berjaya di masa depan, gumamnya melihat punggung Qin San berjalan menjauh bersama Qin Ran. Lu Ming tidak mengikutinya. Dia melangkahkan kakinya ke daerah terlarang kediaman Qin. Di gerbang kediaman Qin, seorang pemuda yang menunggangi kuda spiritual bertanduk satu berjalan keluar. Wajahnya tenang, namun di balik itu aura membunuh terpancar hebat dari tubuhnya. Qin San mengarahkan Qin Ran berjalan ke arah selatan kediaman Qin. Jubah putihnya melambai tertiup angin. Qin Ran berlari dengan cepat. Sebagai binatang spiritual awal tahap 2, kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan binatang tunggangan biasa. Orang-orang yang melihat Qin San meninggalkan kediaman Qin dengan menunggangi kuda bertanduk satu mulai saling berbisik. Saat ini, tujuan Qin San adalah kediaman keluarga Kwon. Keluarga itu telah mengirim orang untuk membantu pengkhianatan Qin Ye. Qin San tentu tidak akan menunggu lama untuk menghancurkan keluarga Kwon. Sejak hari kejadian pemberontakan Qin Ye dan Qin Sao, dia sebenarnya ingin langsung menyerang ke kediaman Kwon. Namun energi di dantiannya sudah tidak memungkinkan untuk bertarung dengan orang yang berada di alam prajurit surgawi tingkat 9 puncak. Untuk menuju kediaman keluarga Kwon, Qin San harus melalui beberapa kedai minum dan penginapan. Hal itu membuat orang-orang memperhatikannya. Qin San tidak menggubris orang-orang itu, meskipun pembicaraan mereka terdengar jelas di telinganya. Sebagai prajurit surgawi, pendengarannya sangat peka. Apalagi kekuatan jiwanya juga sudah mencapai alam prajurit surgawi. Qin San terus memacu tunggangannya ke arah kediaman keluarga Kwon. Di kediaman keluarga Kwon, saat ini orang-orang yang ada di dalam diliputi rasa khawatir. Setelah orang-orang yang dipimpin penatua pertama keluarga Kwon tidak kembali, setiap saat mereka diliputi rasa takut. Di kursi utama aula kediaman Kwon, Patriark Kwon View sedang duduk dengan raut wajah masam. Dia sama sekali tidak tahu akhir dari orang-orang yang dia kirim ke kediaman Qin. Mereka juga tidak mendapatkan informasi apapun. Saat ini, Kwon View sudah menyimpulkan orang-orang itu pasti sudah tewas. Apa yang harus kita lakukan? Dengan tidak adanya orang-orang yang kita kirim ke kediaman Qin, kekuatan kita berkurang lebih dari 50%, kata penatua kedua keluarga Kwon. Kita bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Kalau mereka memang sudah mati, siapa yang begitu mampu membinasakan orang sebanyak itu tanpa menyisakan satupun, lanjut penatua ketiga. Qin Sun hanya berada di alam prajurit surgawi tingkat 9 awal. Dia bahkan bukan tandingan penatua pertama. Apa penguasa kota membantu mereka? Sambung penatua kedua lagi. Patriark Kwon masih diam seperti memikirkan sesuatu. Sesaat kemudian, dia berdiri. Sudah terlambat jika masih harus mencari tahu apa yang terjadi. Kita harus bersiap menerima konsekuensinya. Siapkan orang-orang kita untuk bertarung, kata Patriark Kwon. Duar, duar, duar. Hanya sepersekian detik setelah mengatakan hal itu, ledakan sudah terdengar jelas dari arah gerbang kediaman Kwon. Apa yang terjadi? Apa keluarga Qin yang menyerang? Teriak penatua kedua. Patriark Kwon bersama anggota keluarga Kwon langsung segera berlari ke arah gerbang. Saat ini, para penjaga yang bertugas di gerbang kediaman keluarga Kwon nampak terbaring dengan kondisi yang menyedihkan. Gerbang yang terbuat dari bahan kayu yang kokoh juga hancur. Dari kejauhan seorang pemuda di atas punggung kuda bertanduk satu mulai mendekat. Jubah putihnya berkibar tertiup angin. Pakaian putihnya seperti menyala di tengah kegelapan malam menciptakan ilusi seperti melihat panglima perang yang sedang menunggangi tunggangan perangnya. Kwon View bersama anggota keluarga Kwon lainnya saat ini berdiri di dalam kediaman Kwon memandang pemuda yang datang mendekat. Anak nakal, kebetulan kamu datang mengantar nyawamu, teriak Patriark Kwon setelah mengetahui pemuda yang menghancurkan gerbang dan membunuh penjaga kediaman Kwon adalah Qin San. Saat ini ada 50-an orang yang sedang berdiri di belakang Patriark Kwon.
Mereka adalah orang-orang yang tersisa dari keluarga Kwon. Sebagian besarnya sudah dibantai oleh Qin San di kediaman keluarga Qin. Kamu sudah bau tanah, masih banyak bicara. Apa kamu tidak malu sama usiamu, kata Qin San memprovokasi. Setelah berjarak 20 meter, Qin San menghentikan langkah Qin Ran. Dia melompat turun dari punggung kuda bertanduk satu. Sudah saatnya keluarga Kwon membayar utangnya. Oh ya, apa kalian tidak penasaran dengan kabar orang-orang yang kalian kirim untuk membantu pengkhianat keluarga Qin? Teriak Qin San sambil melepaskan aura prajurit surgawi tingkat 1 puncak miliknya. Sialan, bocah tengik, kamu lebih baik mati saja. Patriark Kwon kehabisan kesabaran, dia langsung mengambil langkah untuk menyerang lebih dulu. Baginya, prajurit surgawi tingkat 1 puncak hanyalah semut yang sedang cari mati. Sayangnya saat ini, dia sedang menghadapi Qin San, jenius yang mampu melawan kultivator yang memiliki alam yang lebih tinggi. Patriark Kwon langsung melancarkan serangannya ke arah Qin San. Aura prajurit surgawi tingkat 9 puncak terpancar dari tubuhnya. Qin San langsung mengaktifkan kekuatan tubuh fana miliknya saat melihat Patriark Kwon mulai menyerang. Aktifkan, gumamnya dalam hati. Dari dalam tubuhnya menyeruak aura agung prajurit surgawi tingkat 1 puncak. Sebelum kedua tinju bertabrakan, benturan aura masing-masing sudah menghasilkan dengungan. Anggota keluarga Kwon yang hanya berada di alam pengumpulan Qi, bahkan harus mengerahkan energi Qi-nya untuk mengurangi dampak dari benturan dua aura itu terhadap mereka. Dua prajurit surgawi yang berbeda tingkatan bertarung dari jarak dekat. Mereka bertukar puluhan pukulan, sebelum akhirnya Patriark Kwon mengambil langkah mundur. Sialan, anak ini punya kekuatan tubuh yang lumayan kuat. Pantas saja dia berani datang sendiri, pikir Kwon Fyu. Nafasnya kini terasa berat. Setelah bertukar pukulan puluhan kali, pandangan meremehkan dari mata Patriark Kwon hilang seketika. Menyaksikan Patriark Kwon yang mundur, para penatua keluarga Kwon juga maju berdiri di samping Kwon Fyu. Kalian para orang tua bau tanah keluarga Kwon, tidak usah sungkan. Kalau mau mengeroyok, maju saja sini, teriak Qin San sambil menunjuk dan menggerak-gerakkan jari telunjuknya. Dari nafasnya, dia seperti tidak terpengaruh sama sekali dengan pertarungan yang baru dia lakukan. Wajahnya menyunggingkan senyum meremehkan. Melihat itu, Patriark Kwon, penatua kedua, penatua ketiga, penatua keempat keluarga Kwon beserta 5 kultivator prajurit surgawi lainnya tersulut amarah. Sejak kapan keluarga Kwon begitu diremehkan? Apalagi pelakunya hanya pemuda berusia 14 tahun. 9 orang prajurit surgawi keluarga Kwon itu secara bersamaan menyerang Qin San. Para orang tua ini sudah tidak lagi menghiraukan harga diri mereka. Perkataan dan perilaku Qin San benar-benar sudah menghilangkan akal sehat mereka. Mereka menyalurkan energi Qi ke tinju masing-masing. Di antara 9 orang itu, basis kultivasi terendah adalah prajurit surgawi tingkat 5 puncak. Sisanya, selain Patriark Kwon, berada di alam prajurit surgawi tingkat 8, tingkat 7 dan tingkat 6. Di luar kediaman Kwon, saat ini beberapa orang berdiri di kejauhan. Mereka datang ke tempat ini setelah melihat Qin San berjalan ke arah kediaman Kwon dan merasakan adanya pertarungan. Lihat itu, Patriark Kwon dan para penatua keluarga Kwon bahkan harus menyerang bersama. Tuan Muda Qin benar-benar jenius. Dia bahkan masih bisa terus menghindar dari serangan 9 orang prajurit surgawi. 2 orang yang berdiri menyaksikan pertarungan Qin San dan anggota keluarga Kwon dari jauh, mulai mengomentari pertarungan itu. Sementara itu Qin San dipaksa terus menghindar dari serangan bersama 9 orang. Dengan teknik langkah dewa, dia terus berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Sialan, anak ini hanya ingin menguras energi kita, kata penatua kedua setelah puluhan serangannya sama sekali tidak dapat menyentuh Qin San. Jangankan mengenai badannya, mereka bahkan tidak bisa mengotori sedikit pun pakaian yang Qin San kenakan. Mereka akhirnya berhenti menyerang. Dengan kecepatan yang Qin San perlihatkan, sangat susah bagi mereka untuk mengalahkannya dengan mengandalkan pertarungan jarak dekat. Menggunakan teknik langkah dewa,
Kinsan tiba-tiba muncul di depan salah satu anggota keluarga Kwon yang berada di alam prajurit surgawi tingkat 6 puncak. Kinsan mengangkat tinjunya mengarahkan ke prajurit surgawi tingkat 6 puncak itu. Melihat Kinsan menyerangnya, dia segera merespon dengan mengangkat tinjunya. Bruk, krak, suara tabrakan diikuti bunyi tulang patah menyertai benturan dua tinju. "Ah, tanganku!" teriak anggota keluarga Kwon yang beradu tinju dengan Kinsan. Mendengar jeritan salah satu dari mereka, 8 orang lainnya baru tersadar dan segera melakukan serangan ke Kinsan. Kinsan kembali menggunakan teknik langkah dewa untuk menghindari serangan demi serangan dari 8 orang lainnya. Sementara satu orang keluarga Kwon nampak masih memegangi pergelangan tangan kanannya yang patah akibat berbenturan dengan tinju Kinsan. "Brengsek, anak ini sangat licin. Cepat gunakan teknik gabungan keluarga Kwon," kata Patriark Kwon melalui transmisi suara ke 8 orang lainnya. Para prajurit surgawi keluarga Kwon itu kemudian bergerak mengepung Kinsan dan mengalirkan dengan cepat energi ki di dalam dantiannya ke tangan kanan masing-masing. Kecuali satu orang yang hanya bisa menggunakan tangan kirinya. 9 orang itu kini bersiap melancarkan serangan bersama ke Kinsan menggunakan teknik bela diri keluarga Kwon. "Teknik kurungan angin," gumam Patriark Qin sambil mentransmisikan instruksinya ke 8 orang lainnya. 9 prajurit surgawi itu secara bersamaan mengangkat tangannya ke langit. Energi yang dilepaskan mereka kemudian menyatu membentuk badai yang mengurung Kinsan yang berada di tengah. Itu adalah salah satu teknik gabungan yang dikuasai keluarga Kwon. Meskipun hanya teknik tingkat hitam menengah, namun dengan gabungan kekuatan 9 prajurit surgawi, bahkan kultivator yang memiliki basis kultivasi alam elemen tingkat 2 akan kesulitan. Badai yang mengandung kekuatan spiritual itu makin lama makin besar. Badai itu benar-benar mengurung Kinsan di tengah. Tidak ada celah untuk melarikan diri. Meskipun Kinsan menguasai teknik langkah dewa, namun dengan pemahamannya saat ini, teknik itu masih belum dapat digunakan untuk melepaskan diri dari teknik kurungan angin milik keluarga Kwon. Pemahaman Kinsan sejauh ini dalam penggunaan teknik langkah dewa masih mengikuti perpindahan angin. Sementara teknik kurungan angin keluarga Kwon bahkan tidak memberikan celah. Teknik kurungan angin yang dilepaskan Patriark Kwon bersama 8 orang lainnya bergerak mempersempit ruang gerak Kinsan. Semakin lama, diameter badai yang dihasilkan dari teknik itu terus mengecil. "Jika aku hanya mengandalkan kekuatan tubuhku, sepertinya tubuhku akan hancur di amuk badai ini," pikir Kinsan. Sementara itu, Patriark Kwon bersama lainnya yang melihat teknik kurungan angin bisa membatasi pergerakan Kinsan mulai menjalankan rencana lanjutan mereka. Ke-9 orang itu secara bersamaan mengibaskan tangannya dan menghasilkan ratusan bilah angin. Ratusan bilah angin kini menyatu dengan badai yang dihasilkan teknik kurungan angin. Badai dan bilah angin terus bergerak memadat. Hal itu membuat ruang gerak Kinsan makin sempit. Saat ini di sekeliling Kinsan sudah dipenuhi dengan badai yang berisi ratusan bilah-bilah angin. Daya rusak dari badai itu saja bisa menghancurkan tubuh seorang kultivator alam elemen tingkat 1 awal menjadi kabut darah. Ditambah dengan bilah angin yang menyatu dengan badai, Kinsan terlihat tanpa harapan. Di dalam kurungan badai dan bilah angin, Kinsan terlihat masih tenang. Dia masih belum menggunakan teknik bela dirinya. "Hei, orang tua bau tanah. Apa kalian kira hanya kalian yang punya teknik bela diri?" Suara Kinsan bergema di kediaman keluarga Kwon. Saat diameter badai dan bilah angin yang mengelilinginya tersisa 7 meter persegi, Kinsan mulai menyusun formasi pertahanan teknik sisik naga. Meskipun saat ini dia baru bisa menyusun formasi spiritual tingkat 2, namun teknik sisik naga adalah teknik nirwana. Dia berhasil menyusun formasi pertahanan spiritual tingkat 2 dalam waktu sekejap. Tidak hanya sekali, Kinsan menyusun formasi itu hingga 3 kali. Merasakan daya rusak yang bisa diciptakan teknik kurungan angin yang menghasilkan badai dan bilah angin, Kinsan tidak ingin ceroboh. Dia menyusun formasi pertahanan teknik sisik naga hingga 3 lapis.
Kekuatan jiwanya yang sudah menerobos ke alam prajurit surgawi tingkat 1 awal memungkinkan Qin San menyusun formasi itu hingga 3 susun. Makin lama badai dan bilah angin makin mendekat. Jaraknya kini tersisa 2 meter dari segala sisi. Aktifkan, gumam Qin San. Energi ki berwarna emas kemudian menyeruak keluar melalui meridiannya, kemudian membentuk penghalang di sekitar Qin San. Tidak hanya satu lapis, tapi energi yang memadat menyerupai sisik naga yang keras membentuk 3 susun. Duar, duar, badai dan bilah angin yang bersentuhan dengan formasi pertahanan Qin San menghasilkan ledakan yang luar biasa. Fluktuasi energi dari benturan dua kekuatan itu bahkan bisa membuat kultivator yang baru di alam pengumpulan ki yang berada di jarak 200 meter akan muntah darah. Krak, krak. Retakan mulai terdengar dari lapisan terluar pertahanan Qin San yang dibentuk melalui formasi teknik sisik naga. Meskipun teknik ini tingkat nirwana, namun tingkatan formasi yang tersusun baru formasi spiritual tingkat 2. Serangan yang saat ini dihadapi juga serangan gabungan dari 9 prajurit surgawi. Duar, badai dan bilah angin akhirnya menghancurkan lapisan pertama pertahanan Qin San. Meskipun kekuatan badai dan bilah angin juga mulai terkuras. Krak, krak. Lapisan kedua formasi spiritual tingkat 2 teknik sisik naga juga mulai retak. Tidak bisa menahan kekuatan dari badai dan bilah angin dari teknik kurungan angin keluarga Kuon. Badai dan bilah angin itu akhirnya kehabisan energi saat akan menghancurkan lapisan terakhir. Qin San yang awalnya mulai khawatir kini kembali berwajah datar. Phew, untungnya, gumamnya sambil membuang nafasnya dengan berat. Badai dan bilah angin yang sudah kehabisan energi kini menguap. Sementara awan debu yang terbentuk dari ledakan sebelumnya masih menutupi area tempat Qin San berdiri. Patriark Kuon bersama 8 orang lainnya terperanjak. Setelah ledakan besar beberapa kali. Ternyata dari area tempat Qin San sebelumnya berdiri masih terasa aura dari tubuhnya. Sus, wus, gedebuk. Sosok pemuda dengan jubah putih tiba-tiba melintas dan melayangkan pukulan yang kuat ke arah salah satu kultivator keluarga Kuon. Sasarannya adalah orang yang tangan kanannya patah karena beradu tinju dengan Qin San. Pukulan Qin San tepat mengarah ke sisi jantungnya. Dia tidak dapat merespon dengan cepat serangan itu. Matanya melotot. Dia menyaksikan dadanya nampak cekung sebelum akhirnya terjatuh. Bruk. Pria tua itu tewas seketika. Dia mati hanya dengan satu pukulan. Jantungnya hancur. Bahkan dewa sekalipun akan kesulitan untuk menyelamatkannya. 8 orang lainnya membelalakkan matanya. Mereka tidak menyangka Qin San yang sudah terkurung dengan teknik kurungan angin mereka ternyata baik-baik saja. Dia bahkan langsung melancarkan serangan mematikan ke salah satu di antara mereka. Sementara Qin San kini sudah berdiri jauh dari kelompok Patriark Kuon. Setelah melancarkan serangan tiba-tiba, dia kembali berpindah tempat menggunakan langkah dewa. Dia berdiri dengan jubah yang melambai tertiup angin. Serangan gabungan keluarga Kuon sebelumnya hanya mengotori pakaiannya. Anak ini, apa dia punya harta pertahanan? Gumam Patriark Kuon dengan wajah keheranan. Hal yang sama juga dipikirkan 7 orang lainnya. Sementara puluhan anggota keluarga Kuon lainnya memperlihatkan raut wajah khawatir. Mereka tidak berpikir, Qin San menyusun formasi pertahanan. Jangankan di kerajaan Ying, bahkan di seluruh benua Yanchun, mereka belum pernah mendengar ada master formasi spiritual yang berusia 14 tahun yang bisa menyusun formasi secepat itu. Sebelumnya, mereka sangat yakin serangan gabungan 9 prajurit surgawi keluarga Kuon akan membinasakan Qin San. Patriark Kuon kini mengerutkan keningnya. Mereka sudah mengeluarkan teknik andalan keluarga Kuon. Namun hal itu sama sekali tidak dapat melukai Qin San. Patriark Kuon kemudian mengeluarkan senjata spiritualnya berupa rantai dengan bilah tajam di ujungnya. Senjata ini adalah senjata spiritual tingkat hitam bintang 2. Di antara 7 orang lainnya, hanya penatua kedua, penatua ketiga dan penatua keempat yang juga memiliki senjata spiritual. Namun hanya senjata spiritual berupa tombak milik penatua kedua yang merupakan senjata spiritual tingkat hitam bintang 1.
Selebihnya hanya senjata spiritual tingkat hitam biasa. Qin San tidak buru-buru kembali menyerang. Saat ini dia tersadar jika para keluarga di kota siang ini ternyata banyak yang menyembunyikan kekuatan keluarga mereka dengan dalam. Awalnya, setelah menerobos alam prajurit surgawi, dengan kekuatan tempurnya, kekuatan jiwa dan kekuatan tubuhnya dia memiliki keyakinan bisa menghancurkan keluarga apapun di kota siang kecuali penguasa kota. Namun setelah bertarung beberapa sesi dengan keluarga Kwon, dia akhirnya tahu jika masing-masing keluarga memiliki kartu truf masing-masing. Qin San beruntung menguasai formasi saat di Gunung Wuji. Jika tidak, saat ini mungkin dirinya sudah menjadi daging cincang. Sepertinya aku masih terlalu lemah, pikirnya. Patriark Kwon bersama 7 orang lainnya kembali menyerang. Bayangan tinju bercampur energi tombak, energi pedang dan penampakan energi rantai yang berbentuk gulungan rantai panjang melaju menuju Qin San. Melihat hal itu, Qin San kembali mengalirkan energinya keluar. Pil energi emas yang tergantung di atas pagoda 9 tingkat juga menyemburkan energi yang lebih murni. Saat ini, Qin San berdiri dengan aura agung menyeruak keluar dari tubuhnya. Pukulan naga gerakan pertama, Qin San melepaskan salah satu teknik langit yang dikuasainya. Qin San mengambil langkah kemudian menghantamkan tinjunya ke kehampaan di depannya. Energi yang dilepaskan tinjunya membentuk bayangan kepala naga. Kepala naga itu nampak padat dan nyata. Terbang menuju gabungan energi serangan Patriark Kwon dan yang lainnya. Qin San baru berani mengeluarkan pukulan terkuatnya setelah menguras energi ke-8 prajurit surgawi itu. Kepala naga itu terus melayang. Patriark Kwon dan lainnya yang menyaksikan itu mulai dihinggapi rasa takut. Mereka merasakan aura menakutkan dari teknik Qin San. Duar, duar, duar. Ledakan besar terjadi. Benturan dua kekuatan dari sisi yang berbeda meluluhlantahkan bangunan dalam area diameter 100 meter di sekitar tempat ledakan. Kepala naga itu terlihat masih kokoh. Serangan 8 orang prajurit surgawi hanya sedikit melemahkannya. Namun sama sekali tidak dapat menghentikannya. Patriark Kwon bersama 7 orang lainnya segera melepas energi tersisa dalam tubuhnya membentuk pelindung dari energi Qi. Duar, duar. Ledakan besar kembali terjadi. Awan debu terbentuk dari serangan itu. Orang-orang keluarga Kwon yang sebelumnya menjauh dari area pertempuran kini benar-benar diselimuti kekhawatiran. Saat ini mereka belum dapat memastikan keselamatan Patriark Kwon dan yang lainnya. Debu yang menutupi area itu mulai menipis. Dari 8 orang yang berada di tempat itu, hanya menyisakan 2 orang yang masih berdiri dalam kondisi yang memprihatinkan. Sementara 6 orang lainnya, dalam posisi terbaring lemas. Beberapa bahkan terlihat kehilangan anggota tubuhnya. Sungguh mengenaskan. Beberapa wanita anggota keluarga Kwon tidak tahan melihatnya. Mereka bahkan menutup mata sambil menjerit dengan histeris. 2 orang yang masih berdiri adalah Patriark Kwon dan penatua kedua keluarga Kwon. Sementara dari 6 orang yang dalam posisi tergeletak di tanah, 3 orang sudah tewas. Pelindung yang mereka bangun menggunakan energi spiritual dalam tubuhnya, sama sekali tidak mampu menanggung kekuatan penghancur teknik pukulan naga milik Qin San. Apalagi, sebelumnya mereka telah menggunakan banyak energi saat melakukan serangan. Qin San tidak menunggu lama. Dia kembali menggunakan langkah dewa dan berdiri tepat di depan Patriark Kwon. Matanya memancarkan niat membunuh yang pekat. Patriark Kwon yang bertemu pandangan dengan Qin San merasakan getaran di jiwanya. Dia seperti ditatap oleh dewa kematian. Tanpa memedulikan harga dirinya, dia menekuk lututnya dan berlutut di depan Qin San. Sepersekian detik berikutnya gerakan yang sama juga dilakukan oleh penatua kedua keluarga Kwon. Aku mohon, ampuni keluarga Kwon. Aku yang bersalah. Mereka semua tidak tahu apa-apa, kata Patriark Kwon yang berusaha menghindari pembantaian keluarganya. Dia bersedia menanggung semua kesalahan, asalkan garis keturunan keluarga Kwon masih ada yang hidup. Kelangsungan hidup garis keturunan keluarga jauh lebih penting.
bersambung. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.